Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Nah, selamat datang ya di sesi konseling online kita pada hari ini. Sebelumnya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Askanur Aziza. Kakak bisa eh, menyebutnya dengan sebutan Kak Aska atau senyamannya kakak aja. Oke, aku panggilnya Kak Aska ya, Kak. Nggak apa-apa. Nah, kali ini saya menjadi konselor yang memfasilitasi kakak pada sesi konseling pada hari ini, seperti itu. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Aku namanya Nurrahma. Nur Rahma. Oke, kalau Iya. gitu saya bisa panggil dengan sebutan apa ya? Rahma boleh. Apa aja deh secara Kak Aska. Oke, kalau gitu saya panggil dengan sebutan Kak Rahma ya. Oke, Kak Aska. Oke, Kak Rahma gimana nih kabarnya? Kalau kabarnya sih lagi nggak baik-baik aja ya. Makanya aku ikut konseling sama Kak Aska. Oke, kalau gitu. Nah, untuk Kak Rahma, sehari-hari sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Masih eh, sekolah SMP atau SMA atau udah kuliah atau udah kerja? Aku masih SMA kelas 2, Kak Aska. Oh, masih SMA ya. Iya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Rahma karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling online pada hari ini. Aku makasih juga Kak Aska Nah, udah berkenan. Nah, sebelum itu saya mau menginformasikan kepada Kak Rahma ada beberapa hal yang Kak Rahma harus tahu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang diceritakan oleh Kak Rahma pada hari ini kepada saya itu akan saya jaga kerahasiaannya. Eh, jadi tidak akan saya sebar kemana-mana seperti itu. Jadi harapan saya Kak Rahma bisa bercerita dengan senyamannya mungkin kepada saya. Jadi aku mau cerita apapun juga rahasianya bakal aman di Kak Aska gitu ya. Iya, Oke, oke Kak Aska. apakah sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Oh iya Kak Aska. Nanti kalau misalnya ininya waktu konselingnya sekarang sampai kapan? eh, Kurang lebih 30 menit. Kalau eh, kalau kurang dari 30 menit itu lebih bagus. Tapi kalau lebih dari 30 menit nanti kita akan mengatur jadwal di hari lain. Oh, jadi nanti kita bikin pertemuan konseling baru gitu ya Kak Aska? Iya, Oke, oke. Aku mau nanya itu aja sih, cukup. oke. Oke, kalau begitu bisa kita mulai ya, Kak, sesi konseling kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, apa nih yang membuat Kak Rama memutuskan untuk mengikuti sesi konseling kita pada pagi hari ini? Sebenarnya kalau misalnya ditanya lagi ada masalah ya ada ya Kak. Aku jadi lagi ada masalah gitu di sekolah. Sebenarnya bukan di sekolahnya sih, lebih ke pribadi diri akunya yang lagi ada masalah. Jadi tuh kalau di sekolah ya aku aman-aman aja gitu sama teman-teman, sama ya pokoknya di sekolah lah gitu sama teman-teman aku biasa aja. Tapi tuh aku kan jadi sebenarnya pengennya itu masuk jurusan teknik mesin, tapi aku malah masuk jurusan multimedia. Jadi aku tuh kayak kurang minat gitu loh di jurusan multimedia. Jadi kalau misalnya di kelas itu buat belajar, buat memahami pelajaran tuh kayak aku udah keburu nggak mau kayak
nggak paham pembelajarannya, nggak paham materinya. Jadi aku udah kayak nggak, udahlah nggak usah dipahamin gitu. Oke, eh, emang kenapa sih Kak Rahma mengambil jurusan multimedia, sedangkan Kak Rahma sendiri ingin masuk ke teknik mesin? Kalau faktor pertamanya sih karena waktu itu tuh orang tua aku nyuruhnya masuk jurusan multimedia karena kalau masuk jurusan multimedia itu kata mereka apa prospek kerjanya itu lebih banyak. Sedangkan kalau teknik mesin itu katanya dikit. Jadinya kalau misalnya masuk ke multimedia kan aku bisa gampang lah gitu nanti kerjanya setelah setelah aku lulus SMA ini. Tapi ya itu kendalanya, jadinya aku nggak semangat belajar, nggak susah gitu mahamin pembelajaran, mahamin materinya karena aku nggak ngerti nih pembelajarannya itu apa sih yang dipelajarin, materinya tuh apaan aja sih. Kayak sebenarnya bukan nggak ngerti sih, aku lebih ke udahlah udah males gitu mahaminnya kayak gitu Kak. Nah, kemudian apa nih harapan Kak Rahma setelah mengikuti sesi konseling kita pada pagi hari ini? Kalau harapannya sih ya semoga aku jadi semangat lah gitu belajar. Nggak usah semangat deh, minimal aku bisa mahamin apa pelajaran yang ada di kelas gitu. Soalnya kan kalau dari diri aku sendiri udah nggak minat kan susah gitu ya buat mahaminnya juga karena aku nggak semangat gitu buat belajarnya. Ya begitu. Eh, Nah, seperti yang tadi Kak Rahma ceritakan, Kak Rahma tuh malas belajar karena Kak Rahma menjalani jurusan yang tidak Kak Rahma inginkan, melainkan itu keinginan dari orang tua. Nah, ada nggak sih faktor lain dari itu? Kalau faktor lainnya sih juga karena mungkin kalau di multimedia menurut aku guru-gurunya itu terlalu serius-serius gitu. Jadi kalau misalnya teknik mesin kan mungkin karena kita banyak praktek juga di luar ya. Jadi kayak asik-asik aja gitu gurunya kalau misalnya di multimedia atau nggak tahu ya mungkin di kelas multimedia lain di di kelas multimedia yang lain gitu nggak di kelas aku gurunya enak-enak tapi yang di kelas aku ini nih gurunya pada nggak enak gitu Kak kayak pada serius-serius banget. Kalau belajar nggak ada bercandanya, kayak masih materi, absen, terus nerangin langsung pulang. Langsung udah gitu istirahat, ganti mata pelajaran lain. Rata-rata pada kayak gitu, kayak nggak ada mainnya, ngobrolnya, nanya keadaan siswa kayak gimana, gini, gini, gini. Jadi maksudnya aku sebagai siswa gitu, di kelas juga jadi boring gitu, jadi bete. Karena dari pembawaan gurunya nggak kayak apa sih kalau kata anak zaman sekarang mah kayak nggak asik gitu Kak. Iya. Oke. Nah, nah, usaha apa sih yang sudah Kak Rahma lakukan agar Kak Rahma tidak malas belajar lagi? Kalau usaha sih aku kayak udah gini, kayak misalnya nih, aku kan di kelas kayak nggak paham gitu ya sama pelajarannya sama yang dijelasin guru karena gurunya terlalu monoton gitu. Nah, biasanya tuh setelah jam pelajaran itu aku ada nih deket sama teman aku, dia namanya Lala. Nah, aku nih sama Lala kadang, nah Lala ini emang dia pengen masuk jurusan multimedia, jadi dia tuh paham gitulah karena emang dia speknya juga di situ gitu di bidang multimedia ini. Aku kadang suka belajar lagi sama Lala, kayak ya satu dua pelajaran gitu, biar minimal ada yang nyangkut lah sedikit gitu di otak aku, nggak terlalu kosong-kosong banget dari pelajaran multimedia ini. Nah, usaha yang Kak Rahma ceritakan tadi itu sudah sangat baik ya. Itu bagus. Nah, ada nggak sih usaha yang ingin dilakukan ke depannya? Kalau usaha yang ingin dilakukan ke depannya sih pasti yang penting aku jadi biar semangat belajar di kelas gitu deh, biar nggak males-malesan, biar bisa nangkep materi yang ada di kelas gitu. Soalnya masa iya sih aku harus terus-terusan belajar di luar kelas gitu, nangkap materi di luar kelas. Aku kan maksudnya kayak nggak pengen melakukan hal jadi dua kali gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu jadi dua kali ya Kak. Jadi kayak aku Ya. harus
belajar di kelas juga, tapi aku juga harus belajar di luar juga karena pas di kelas aku nggak mahamin materi nih. Jadi aku sih pengennya gitu, pengennya aku tuh minimal banget bisa paham sama materi yang dikasih di kelas gitu. Oh iya Kak, aku mau nanya nih, kan aku kan maksudnya niat aku nih setelah aku dari nggak apa-apa deh, nanti aku mau usahain gitu dari diri aku buat semangat belajar di eh apa multimedia ini sampai aku lulus. Nah, nanti aku pengennya itu kuliah itu jurusan teknik mesin gitu biar aku ada di pack aku lah gitu minimal ya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada nggak sih Kak jurusan teknik mesin gitu? Ada jurusan teknik mesin di perguruan tinggi. Coba nanti Kak Rahma cari-cari yang Kak Rahma, kampus yang Kak Rahma mau dan sesuai jurusan yang Kak Rahma minatin juga. Terus lihat akreditasinya di jurusan itu bagus apa tidaknya. Begitu. Oh, ada ya. Kirain aku tuh nggak ada. Soalnya kan biasanya kalau teknik itu kan adanya di STM. Terus kirain di kalau di perguruan tinggi gitu nggak ada. Oh, ada ya, Kak? Ada. Nah, coba usaha-usaha yang Kak Rahma inginkan tadi diupayakan supaya terrealisasikan. Jadi Kak Rahma agar semangat semangat belajarnya. Oh iya, oke deh Kak. Kalau kayak gitu nanti aku coba deh sama usaha-usaha yang tadi aku pengen lakuin tuh kayak buat belajar lebih semangat belajar di kelas lagi kayak gitu. Nanti aku coba usahain lagi deh dalam diri aku sendiri. Oke deh kalau gitu Kak. Terima kasih ya udah bersedia buat dengerin cerita aku. Semoga Kak selalu bisa jaga rahasia aku. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Eh, Kalau begitu, sesi konseling kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga saran-saran yang tadi bermanfaat untuk Kak Rahma. Oke Kak, ya. Oke.